Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kang Kobel. Salam sehat, salam ilmu berkelanjutan, salam sejahtera bagi kita semua. Ini ceritanya solusi agar kipas angin tetap awet ya, artinya tetap awet. Ya jangan juga di over-over juga pemakaiannya, nggak pernah berhenti. Jadi saya mau gantikan lahar bagian belakang karena aslinya ini dia pakai bushing. Dan bukan itu aja, ini kan rencana kipas angin ini untuk kafe ya, dipakai juga untuk mungkin yang lumayan over lah, tapi diusahakan bagi teman-teman jangan memakainya jangan terlalu over juga walaupun udah dirombak. Ini kipas angin udah saya gulung sepulnya, habis itu mau saya rombak putarannya ya, putarannya kan seharusnya ke depan kipasnya. Jadi gimana caranya saya mau buat daun kipasnya itu mutarnya ke belakang untuk mengipasi sekalian motornya agar motor tetap dingin. Begitu juga dengan lahar ya, kita juga ganti bagian as belakang menggunakan lahar karena bawaannya kipas angin seperti ini masih menggunakan bushing. Mereka depan pakai lahar untuk mengecoh mungkin ya di pasaran, karena kita lihat depannya pakai lahar terlihat ya, di toko sebelum kita beli terlihat pakai lahar, mungkin oh ini barang bagus, tetapi kelihatan aslinya di bagian tutup batok belakang itu masih menggunakan bushing. Ada juga sih produk yang udah memang spesial menggunakan lahar dua-dua, muka belakangnya pakai lahar. Jadi karena ini pakai bushing, nah itu jadi saya mau gantilah bagian belakang bushing ini menggunakan lahar. Ini dudukan laharnya permanen ya. Ini saya pernah ada dapat atau saya stok lah, nih kemarin ada kipas angin nggak terpakai. Ini juga kipas anginnya muka belakang lahar karena depan sama belakang itu sama batoknya. Jadi nanti saya akan kurangin lah agar kiranya bisa masuk ya, untuk ke bagian batok plastik. Jadi itulah yang namanya bushing sama lahar. Nah ini lahar, kalau itu bushing. Jadi bagi kawan-kawanku pemula yang ingin kipas anginnya awet, coba dibuat solusinya seperti ini, mudah-mudahan awet ya kan, tidak sempet bolak-balik beli kipas. Tapi saran saya juga ya jangan terlalu over lah. Ini kan cuman perawatan berkala, artinya minimin kerusakan gitu. Jadi nanti ini projectnya bakalan saya ganti. Nah itu udah saya tandain mau saya gerenda itu, agar kenapa di gerenda? Karena itu kan batoknya batok depan. Nah, kita pakai ke belakang udah pasti dia nyangkut ya ke bagian dudukan mangkok bagian belakang ya. Jadi kan kita harus memotongnya untuk membuat dia bisa masuk ke dalam bagian batok tersebut. Jadi memang seperti hal itulah kita harus namanya ngerombak. Karena yang kita pasang itu kan bagian mangkok depan untuk nyangkut. Karena kita alih fungsikan ke bagian belakang, jadi harus kita kurangi pelatnya. Kita kurangi pelatnya agar kiranya dia bisa masuk ke dalam mangkok dudukan mesin motor kipas angin. Jadi seperti itulah, kita harus gambar dulu mana yang harus kita kurangin. Di semua sisi yang harus kita dikurangin itu kita gambar ya. Bakalan nanti itu ada 4 sisi ya yang dekat-dekat baut ikat mesin, gulungan sepulnya itu harus kita kurangin ya. Jadi harus kita gerenda juga untuk mengurangin lebar lingkaran mangkok bagian belakang. Jadi seperti inilah. Jangan lupa juga kalau lagi ngerenda ya safety lah, pakai tangan panjang, pakai kaca depan ya. Kalau saya pakai helm aja jadi sekalian helm kaca depan biar nggak mengenai lah percikan-percikan kotoran besinya ya. Perlu diperhatikan keselamatan juga bagi teman-teman. Kalau sudah seperti ini harus mikiri keselamatan lebih penting. Masih sehat ya saudara-saudaraku, teman-temanku pemula yang masih mau tetap belajar atau berusaha mengerjakan barang-barang elektronya di rumah sendiri dengan kemampuan atau ilmu yang seperti saya, ilmu yang belum banyak atau belum mahir ya, tapi berusaha untuk bisa lah, untuk mengerjakan barang-barang yang mungkin kiranya bisa kita kerjakan lagi atau kita manfaatkan lagi biar dia berfungsi seperti layaknya kembali ya. Mungkin
harus ada keberanian juga, keberanian yang pertama. Yang kedua juga harus ada barang yang dipraktekkan. Ya, barang yang dipraktekkan seharusnya barang kita sendiri bagi pemula ya. Barang kita sendiri aja yang kita kerjakan, jangan sampai barang orang lain, bahaya. Nanti mereka minta pertanggungjawabannya pula. Kalau ada barang orang lain yang tidak terpakai, bolehlah kita minta. Nah, kalau kita minta kan berarti udah mereka tidak memakainya lagi. Nah, kalau itu bolehlah kita praktekkan untuk mengerjakannya, untuk belajarlah kita mengerjakannya, mudah-mudahan bisa. Tapi ya memang kalau belajar itu kalau sering-sering lama-lama biasa ya, lama-lama bisa. Jadi jangan ada modal kemauan aja. Kalau kemauan ada nggak dicoba-coba atau nggak dikerjakan sama aja. Tapi kalau udah ada kemauan, ada keberanian, juga ada barang yang dikerjakan, kita tes langsung, kita kerjakan langsung, mudah-mudahan ilmunya bisa dapat sama kita. Harus bagaimana kita mengerjakan lebih dulu, bongkar yang pertama mana dulu, masang yang selesai diperbaiki mananya dulu, harus dengan hati-hati juga. Perhatikan baut. Membaut itu tidak boleh terlalu panjang, tidak harus membaut itu memang di mana tempatnya ya, jangan baut pendek dimasukkan baut panjang, baut panjang dimasukkan baut pendek. Itu nggak bisa, nanti bakalan fungsinya kurang apa ya, kalau dibilang memang bisa terbaut tapi mungkin kekuatannya kurang. Ini udah saya putar ya, udah saya potong, udah saya bentuk lingkaran agar kiranya dia bisa masuk ke dalam mangkok. Jadi ini juga lahar ya, bagian laharnya jangan lupa ditambahin minyak gemuk lah, kalau kami bilangnya minyak gemuk. Kalau di sana mungkin selai nanas lah, karena bentuknya kayak nanas, kayak selai nanas ya. Kita masukkan aja itu gemukannya ke situ. Nanti setelah kita masukkan gemukannya ke situ, kita tutup balik, tutup lahar ya atau tutup bearingnya itu untuk mengunci gemuknya agar tidak kemana-mana. Jadi biar kiranya mimis besi bulat yang di dalam itu selalu terolesi sama minyak gemuk dan tidak terjadi bunyi yang kasar. Itulah fungsi atau gunanya ya, maksudnya. Mungkin kalau ada yang suhu-suhu yang lain bisa menjelaskan lebih gamblang lagi. Kalau saya sih biar supaya bisa awet aja laharnya, biar tidak berisik sama putaran lahar, besi mimisnya itu tidak melagas satu sama lain, jadi bisa meredamkan suara gesekan ya. Ini nanti kita gemukin, kita lap, nanti kita pasangkan ke as bagian belakang lah itu. Itu udah posisi sudah bulat. Sudah bulat juga. Ini jangan lupa untuk asnya ya, dimasukkan dan diposisikan jangan sampai terlalu koplak atas bawahnya. Jadi harus kita tambaring, kalau memang perlu tambaring. Boleh pakai menggunakan selang gas. Selang gas itu bisa masuk. Jadi dijarak lah ukuran atas bawahnya. Kalau sudah terkunci di bagian 4 baut itu, itu yang saya kurangi, maksudnya itu untuk supaya bisa masuk ke dalam mangkok itu. Itu kan ada dudukan 4 baut tuh. Itu maksudnya kita kurangi, karena kan mangkok depan itu fungsinya ya di depan bukan di belakang. Karena dia dipakai untuk ke belakang, kita kurangin lah besaran mangkok tadi. Begitulah teman-teman, masih dalam keadaan sehat ya. Yang sering mampir, terima kasih udah mampir di video saya. Yang udah nge-like, subscribe juga atau komen ya, mudah-mudahan video-video atau film-film yang saya buat ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita sama-sama, agar ilmu ini bisa berkelanjutan ke masa depan atau ke generasi-generasi selanjutnya lah, untuk kiranya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan menggunakan keahlian atau skill yang kita punya. Itu umur baut, jangan lupa dipasang ringnya untuk pengikatnya. Itu ringnya harus dipasang dulu agar tidak jebol ya. Jadi begitulah, mudah-mudahan ilmu saya ini bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menilai atau meridhoi apa yang saya buat di film-film saya atau di video-video saya ini. Saya minta dukungan juga kepada teman-teman untuk selalu mendukung atau menyupport saya, agar saya juga selalu membuat sesuatu kegiatan-kegiatan
saya yang bermanfaat ya. Ini memang video saya buat untuk kegiatan saya sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sehari-hari ini saya bisa saudara atau teman-teman praktekkan di tempat saudara-saudara berada dimanapun kita berada ya. Ini udah kita pasangin lah ring-ringnya sama bautnya. Jangan lupa kalau untuk mengunci itu bagian ujung sama ujung dulu biar rata, biar seimbang atau balance ya. Setelah itu kelanjutannya. Ini nanti udah kita baut kipasnya, udah kita anggap ini layak dipasang karena lahar sudah berfungsi dengan baik, as juga masuk, tidak ada gesekan, diputar. Kalau kapasitor ini juga udah saya ganti kemarin tuh, katanya kalau nyetat kapasitornya lemah, jadi speed 1 sama speed 2 dia tidak bergerak, harus speed 3 itu pun lama ya. Jadi untuk kapasitor kita bisa ganti. Nah ini kan biasanya dia putarnya ke depan, baling-balingnya. Untuk putaran ke depan kipas itu kan motor tidak mengenain angin ya. Jadi kalau bisa saya balikkan ke belakang lah, saya balikkan lah daun kipas itu ke belakang agar kiranya bisa mengipasi motor listrik, motor penggeraknya ya. Jadi mudah-mudahan dia hidup, motornya tetap dianginin atau didinginkan sama kipas yang dia putar. Jadi mempunyai saling bekerja sama. Jadi di saat kipas itu baling-baling berputar, dia mengipasi motor. Ini sudah oke, sudah layak. Tinggal swingnya ini kita tunggu perjanjian sama yang punya kafe, katanya swingnya mau diperbaiki atau enggak. Ini memang kipas dari saya yang ngerawat, saya yang perbaiki. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kang Kobel.